Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umat Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan masyarakat tarawih, salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal salat tarawih. Pada yang kemarin 2.719.500 rupiah. Kemudian dari kotak amal salat tarawih hari kemarin, hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi atau 3 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.412.000. Iuran sebesar Rp375.000. Saldo keuangan ini Rp3.755.500. Terima kasih kami ucapkan kepada pemberi infak dan sedekah, semoga anak Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam salat tarawih adalah Ustaz Fakih Hamdani LCME dari TV Madura. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustaz Fakih Hamdani LCME berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat Islam, nikmat imannya kepada kita semuanya, serta nikmat kesehatan hingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Kemudian salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur karena pada hari ini kita disampaikan di bulan suci Ramadan, yang mana ini adalah Ramadan kesekian kalinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan, maka selayaknya kita mengupayakan apa yang mampu kita maksimalkan dan kita optimalkan dari amal ibadah kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dinul Islam huwa dinun syamilun mutakamil. Agama Islam ini adalah komprehensif. Di dalamnya terkandung semua dalam ini kehidupan kita.
Maka kemudian Islam telah memberikan perhatiannya yang begitu besar terkait dengan kepemimpinan atau leadership. Maka kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini kita sama-sama mendapat kias bahwa di zaman Rasulullah SAW ketika itu, pada bulan Rajab di tanggal 2 atau di tahun kedua Hijriah, baru ditetapkannya kewajiban berpuasa. Tapi kemudian di bulan Ramadan saat itu juga langsung ada syariat untuk berjihad, untuk berperang. Maka Rasulullah SAW telah menjadi tauladan bagi kita dalam kepemimpinannya. Bagaimana dalam diri Rasulullah SAW terkandung 4 sifat yang kita sudah sama-sama ketahui, yaitu adalah siddiq, amanah, tabligh dan faqalah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat pemimpin yang ideal dalam agama Islam ini yang telah diajarkan, baik disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu adalah sifat yang pertama adalah sifat al-amanah, dan yang kedua adalah sifat adil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam salah satu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan jika kalian membuat sebuah hukum, membuat sebuah keputusan, maka buatlah keputusan tersebut dengan keputusan yang adil. Nah, maka kemudian sifat yang dimiliki oleh pemimpin ini yang kemudian menjadi hak juga terhadap masyarakatnya. Dan selain setiap masyarakat mendapatkan hak untuk diperlakukan secara adil, setiap individu dalam masyarakat juga perlu, yaitu melaksanakan kewajiban terhadap ulil amri. Apa kewajibannya? Yaitu adalah taat selama masih memerintahkan, memutuskan dalam perkara-perkara yang baik, dalam sebuah kebaikan. Di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah, wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun, fa innahu man ya'sh minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-sam'i, dan juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pemimpin, wat-tha'ah, dan juga taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memerintahkan kepada kalian bukan orang-orang terhormat. Dalam hadis tersebut disebutkan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya, adalah seorang budak. Karena sesungguhnya mereka yang hidup setelah zamanku, kata Rasulullah SAW, fasayara ikhtilafan katsiran, mereka akan melihat mendapati banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat, perselisihan pendapat. Maka pesan dari Rasulullah juga yaitu adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah setiap muslim berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah-sunnah para khulafa al-arba'ah, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebegitu pentingnya kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengah sebuah umat
hingga ketika Rasulullah SAW wafat sekalipun, yang mana ketika itu jasadnya belum dikebumikan, tapi kemudian para sahabat yang ada di zaman itu mereka berkumpul di satu tempat yang disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah. Mereka langsung mencari siapa pengganti yang tepat untuk menggantikan Rasulullah SAW. Maka kemudian kelompok kaum Ansor penduduk Madinah aslinya, mereka mencalonkan seorang pemimpin. Tapi kemudian Abu Bakar dan Umar bersikukuh bahwa yang menjadi pemimpinnya itu adalah mereka yang mengawal keislaman dari munculnya syariat Islam, yaitu kaum Muhajirin, yang kemudian barulah mereka hijrah ke Madinah ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua juga, sebegitu pentingnya kehadiran pemimpin di tengah umat ketika Rasulullah SAW menganjurkan dan memberikan arahan kepada umatnya untuk menentukan seorang amir dalam sebuah safar. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiruha ahadahum." Jika ada 3 orang yang keluar dalam sebuah safarnya mengadakan sebuah perjalanan, maka hendaklah mereka menentukan salah seorang pemimpin di antara mereka. Kenapa demikian? Supaya tertibnya, supaya teraturnya urusan kaum muslimin yang berada di sana. Namun kemudian apabila ada seorang pemimpin yang kemudian dia bertindak zalim, maka dia ibaratnya seperti seorang hakim. Disebutkan dalam salah satu riwayat hadis bahwa 1 dari 3 hakim akan masuk surga, 2 dari ketiga hakim tersebut akan masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Karena 1 hakim ini, seorang hakim ini, dia mengetahui yang hak, dia mengetahui sebuah kebenaran, dan dia memutuskan sebuah perkara dengan ilmunya tersebut atas dasar kebenaran, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Yang satu lagi, dia tahu ilmunya, tapi dia memutuskan sebuah perkara tidak dengan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hakim tersebut ke dalam neraka. Dan yang terakhir, yaitu adalah ketika seorang hakim memutuskan sebuah perkara tapi tidak dengan keilmuan yang dimilikinya, maka itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hakim yang ketiga ini ke dalam api neraka. Maka kemudian, ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya kehadiran seorang pemimpin, maka menjadi penting untuk kita taati selama masih dalam taraf kebaikan. Hada ma aqulu lakum wa a'lamu minkum. Wassalamu alaikum